Belum nengok ya. Terkait pengembalian kris mungkin ada tanggapan Oh, enggak. Oh, kalau itu enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting kan kembali. Perkara di Museum Nasional enggak apa-apa. Apa arti penting bagi Indonesia, Sultan? Ya, jadi kalau bisa juga tidak hanya itu ya, tapi naskah-naskah yang lain mungkin juga memungkinkan atau barang yang lain gitu. Itu kan sejarah bagi suatu seperti keris kan yang bagi orang Jawa kan itu kan punya nilai gitu. Kalau dari keraton sendiri ada daftar naskah-naskah yang misalnya akan diharapkan dikembalikan gitu. Kita nggak tahu persis ya. Kami nggak punya data-data itu. Sultan, tapi itu kerisnya asli Sultan. Nggak tahu aku orang nopo. Diponegoro punya berapa keris Pak Sultan? Ya nggak ngerti. Aku udah lahir ya. Iya, Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu peserta Pekan Pustaka Palembang 3 pada malam hari ini pukul 19.30 hari Sabtu 21 Agustus 2021. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada sesi malam hari ini kita akan mengikuti webinar peluang pulang Pustaka Palembang yang narasumbernya nanti akan disampaikan oleh Bung Boni Triana. Beliau merupakan sejarawan dan sekretaris referasi koleksi Indonesia di Belanda, dan Ibu Frida Amran merupakan peneliti Indonesia di Belanda. Dan pada malam hari ini kita akan ditemani Bung Robi Sunata yang akan memoderatori kita dan menemani kita sampai dengan akhir acara pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu peserta, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Kepada Bung Robi Sunata dipersilakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kakak-kakak, ayu-ayu, para senior, para guru, dan teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Senang sekali akhirnya kita tiba di malam ini. Nah ini malam ini akan bahas hal yang penting sekali mengenai peluang pulang naskah manuskrip Palembang. Nah, mungkin akan ada yang bertanya dan berpikir apa pentingnya manuskrip pulang ke Palembang. Itu nanti akan dibedah oleh para narasumber kita di sini. Ada Bu Frida Amran yang langsung dari Belanda, Bu ya. Dan juga dengan Bung Boni Triana. Apakah Bung Boni udah ada di sini? Kalau Bung Boni belum, berarti kita akan langsung ke Bu Frida, Bu ya. Karena sepertinya Bung Boni belum ada nih di sini. Oke. Saya langsung mulai. Bu Frida, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, teman-teman, saya kenalkan dulu. Mungkin ada yang belum tahu, Bu Frida ini adalah seorang antropolog. Bu Frida adalah seorang antropolog lulusan UI, kelahiran 21 Agustus tahun 1959, dan beliau sekarang tinggal di Belanda sejak menikah dan mendalami khusus naskah-naskah Belanda yang terkait dengan Sumatera bagian selatan, Ibu ya, bukan hanya Palembang, Sumsel aja, tapi Jambi, Lampung, Bengkulu juga. Ya, karena menurut Bu Frida, 4 wilayah ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Oke. Dan Bu Frida adalah itu Boni ada. Oh, Boni ada.
Baru ganti baju. Oke. Jadi kembali ke Bang Boni berarti ya ini ya. Nggak apa-apa Bu Frida. Oke Bu Frida, maaf. Oke, berarti saya akan ke Bang Boni dulu. Bang Boni. Ini sudah hadir Bang Arman dari Lampung. Oke, salam Bang. Semoga sehat selalu. Bang Boni apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Nah, kalau Bang Boni ini lahirnya di tempat bersejarah, Rangkas Bitung, tahun 79. Gitu. Tapi dia 27 Juni. Lebih dulu dari saya rupanya. Saya mau ucapin selamat ulang tahun ke Ibu Frida, hari ini berulang tahun. Oh iya benar, Bu Frida ulang tahun hari ini. Oke, save the best for last. Pantesan Bu Frida harus terakhir memang berarti. Bang Bon ini lulusan dari sejarah Undip dan merupakan pendiri sekaligus pemimpin redaksi untuk majalah Historia, majalah pertama di Indonesia yang mungkin khusus membahas sejarah. Dan beliau juga menjadi sekretaris dari tim repatriasi benda kolonial dari Belanda. Salah satu benda kolonial, benda yang berhasil dikembalikan adalah keris Pangeran Diponegoro ya, yang tadi kita lihat beritanya. Nah, Bang Boni akan bicara mengenai pengembalian barang-barang benda-benda Indonesia di luar negeri, terutama di Belanda, dan beliau akan menyampaikan sendiri paparannya. Jadi kami persilahkan untuk Bang Boni untuk memulai paparannya. Terima kasih, Bang. Ya, bisa didengar ya? Iya, Bang, bisa didengar suaranya. Cuman kok agak feedback nggak ya? Bisa ya? Saya bisa sharing sendiri materi saya. Boleh, Bang, silahkan. Oke, sebentar. Bang Boni sebenarnya dari kantor kayaknya ya? Enggak, saya di rumah. Oh, di rumah. Saya di rumah. Sebentar. Bisa dilihat? Oke, bisa Bang. Ya, sebentar. Baik kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf saya telat tadi ganti baju dulu, walaupun kalau dipoto dari sebelah tuh celana pendek. Gitu. Tapi paling nggak pakai kaos oblong. Terima kasih atas undangannya. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat Ibu Frida. Panjang umur dan tetap sehat selalu Ibu. Terus kemudian kepada kawan-kawan Robi dan juga teman-teman di Palembang ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Sebetulnya saya nggak asing dengan Palembang karena saya melewati masa kecil saya di Palembang gitu. Jadi ayah saya bekerja di perkebunan, dulu PTP 10, sekarang jadi PTP PTP 7 ya. Jadi saya tuh hidup muter-muter tuh di Betung, di Muara Enim, muter-muter lah Prabu Mulih dan beberapa tempat. Jadi nggak asing buat saya di Palembang ini. Dan dulu sih masih nggak berani kalau nyebrangin jembatan Ampera malam-malam dari Kertapati ke arah Cinde itu nggak ada yang berani tuh. Saya takut ditujah. Sekarang sudah aman. Nah, baik kawan-kawan, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar aja, bentar. Sorry, sebentar. Oke. Saya diminta untuk bicara soal peluang mengembalikan pusaka ataupun benda bersejarah ya, warisan budaya dari Belanda ke Sumatera Selatan atau ke Palembang. Saya tidak akan bicara khusus mengenai pengembalian benda apa saja dari Palembang yang ada di Belanda, tapi saya akan memberikan kerangka yang lebih umum dalam hal pengembalian yang mungkin juga nanti relevan. Sebentar ya, sebentar.
apa namanya, yang kemungkinan di dalam frame tersebut ada benda-benda dari Palembang yang mungkin bisa dikembalikan. Ini presentasi saya kronologis aja ya, tentang sebetulnya kapan sih kita memulai mengupayakan pemulangan benda bersejarah kita gitu ya. Ini kayaknya harus saya pindah ruangan sebentar ya. Oke, sepertinya Bang Boni mencari sambungan yang lebih baik mungkin, jadi perlu pindah ruangan. Sebagai gambaran buat teman-teman yang belum tahu, ya sekarang silakan Bang Boni. Sekarang saya udah pindah jauh lebih bagus, saya takut sinyalnya nggak bagus. Jadi sejak kapan sebetulnya kita mengupayakan pengembalian benda-benda bersejarah gitu ya? Dan sebetulnya isu di balik pengembalian benda bersejarah itu apa sih? Itu dari negara koloni. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa sih Belanda sebagai penjajah gitu ya, sebagai master sebagai penjajah gitu di dalam negara kolonial waktu itu, negara jajahan waktu itu Hindia Belanda, mengambil barang-barang tersebut ya ke Belanda gitu. Buat apa, tujuannya, dan kenapa gitu. Itu yang saya pikir nanti akan saya ceritakan sedikit. Nah, ini sebentar. Oke. Nah, saya akan mulai presentasi saya dengan satu kutipan dari Edward Said ya, dalam bukunya Orientalisme. Jadi dia menulis bagaimana sebetulnya orang-orang Barat gitu ya, kalau dunia ini dibagi jadi dua gitu, melihat Timur, Orient ya, yang digambarkan sebagai satu tempat yang penuh romansa gitu ya. Kemudian dipenuhi dengan makhluk-makhluk eksotik, gitu kan, kenangan yang manis, pemandangan yang indah, dan pengalaman yang mengesankan. Jadi hampir pasti menurut Edward Said, ya, orang Barat itulah yang menemukan Timur. Kemudian bahkan merekalah yang memberikan makna pada Timur, bahkan memberikan suara pada Timur, sementara orang Timurnya itu diem aja gitu ya, nggak pernah. Jadi dikasih makna, oh ini orangnya begini, dipersepsikan, digambarkan, diilustrasikan. Ada semacam kuasa gitu yang kemudian menciptakan pengetahuan atas Timur yang digambarkan oleh si Barat ini. Dan itu Edward Said menulisnya dalam Orientalisme. Sehingga upaya untuk, ya menurut saya, upaya untuk mendatangkan benda-benda tersebut ke Eropa, khususnya ke Belanda, itu hampir pasti tidak bisa dilepaskan dari teori Edward Said ini, menghadirkan Timur yang eksotik, menghadirkan Timur yang unik gitu ya, berdasarkan pandangan mereka gitu ya, ke alam di Barat, ke masyarakat Barat, untuk melihat sebetulnya keunikan-keunikan, cerita-cerita yang menarik itu ke tengah masyarakat Barat. Tidak hanya benda saja. Kita tahu pada abad 19 pernah ada pameran gitu ya, kolonial Tentoonstelling di Paris gitu. Itu bukan hanya benda yang dibawa, tapi juga orang koloni, jajahan, orang-orangnya para kolonialis ini. Misalkan Prancis bawa orang-orang jajahannya gitu, kemudian Indonesia juga bawa, itu sekampung-kampungnya dibikin, orang-orangnya didatangkan untuk dipertontonkan. Nah ini yang berkembang di dunia Barat pada saat itu ketika kolonialisme masih berlangsung. Jadi bagaimana mereka mempersepsikan kita, membuat gambaran tentang kita, kemudian menyusun satu cerita, bahkan menjadi satu pengetahuan yang terlembaga gitu ya. Dan itulah yang dihasilkan produk dari kolonialisme. Nah, dari situ kemudian kita merdeka ya. Kita merdeka,
kita ingat pada tahun 47 Perdana Menteri Syahrir waktu itu berpidato di Dewan Keamanan PBB di depan Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Belanda untuk PBB, Elko van Clevens. Di situ Bung Syahrir berpidato menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu sudah eksis bahkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya Majapahit diteruskan. Dia cerita itu. Jadi untuk menarik benang merah eksistensi bangsa Indonesia, secara historis dia ceritakan tentang bagaimana Kerajaan Majapahit, kemudian Sriwijaya itu sudah eksis, memiliki hubungan yang luar, artinya punya kedaulatan yang kemudian terrelasi dengan berdirinya Republik Indonesia, dan dia menekankan bahwa manusia Indonesia itu sudah eksis dari dulu, dan kemudian kita sudah punya peradaban, ya, kita punya kebudayaan, bahkan jauh sebelum orang Eropa datang. Jadi ada semacam rasa perasaan untuk menunjukkan kepada dunia waktu itu tentang eksistensi orang Indonesia, eksistensi bangsa Indonesia yang memiliki sejarah yang sama gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 45 kita merdeka, 17 Agustus. Nah, ikhtiar untuk mengembalikan benda, kalau kata mereka benda kolonial ya, kalau kata kita ya benda bersejarah atau warisan budaya kita, itu sudah dimulai pada tahun 54. Jadi pada tahun 54 itu Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu melawat ke Belanda sekitar bulan Maret gitu ya. Dalam kunjungan tersebut Muhammad Yamin mengatakan kepada pemerintah Belanda, dia mengajukan atau menuntut gitu ya, mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk mengembalikan benda-benda bersejarah yang dulu diambil. Tapi di situ kalau kita merujuk kepada keterangan pemberitaannya, ini ada beberapa media memuat waktu itu, yang diambil pada masa seusai Perang Dunia Kedua gitu kira. Padahal ya yang dimasukkan Yamin itu yang sebelumnya, jauh sebelumnya, ketika beberapa benda cagar budaya dibawa ke Belanda, yang diusulkan oleh Yamin pada saat itu antara lain Arca Pradnya Pramita dan juga keropak negara Kertagama. Nah, ini pemberitaan waktu itu sekitar tanggal 17 Maret 1954, di mana Yamin memberikan keterangan pers, dan di dalam keterangan pers pada saat berkunjung ke Belanda tersebut, ia mengungkapkan bahwa Belanda harus mengembalikan benda cagar budaya atau warisan sejarah kita, warisan budaya ke Indonesia. Jadi ini usulan ataupun ikhtiar pertama, rintisan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan benda bersejarah milik kita. Nah, pada tahun 55 ini belum balik, barang ini belum balik gitu ya. Pada tahun 55 sebagai tindak lanjut dari rintisan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan inventarisasi benda apa aja yang ada di Belanda kira-kira gitu. Dan beberapa negara Eropa lain. Ditemukan ada 1.151 benda bersejarah yang tersebar di beberapa museum di Belanda, 31 benda ada di museum di Jerman, Denmark, dan Belgia. Jadi dalam kunjungan yang setahun sebelumnya, Yamin juga mengatakan itu ada tengkorak manusia purba gitu, Pithecanthropus erectus, yang juga harus dikembalikan, manusia trinil gitu ya. Nah, kemudian tahun 55 ada inventarisasi, ada sejumlah barang. Nah, tahun 70 itu lama tuh, 54 ke 70. Tahun 70 dalam kunjungannya ke Belanda, ini untuk kunjungan pertama kalinya, menormalisasi lah hubungan Indonesia-Belanda yang sejak 45 tentu saja mengalami satu ketegangan gitu. Tahun 70 itu Presiden Soeharto pergi ke Belanda, dan dalam kunjungan tersebut Ratu Juliana memberikan secara simbolis keropak negara Kertagama, yang kemudian
baru tahun 72 si benda aslinya itu dikembalikan dan kini ada di Perpustakaan Nasional. Nah, bagaimana dengan Arca Praja Paramita sendiri? Itu baru tahun 78 dikembalikan. Kemudian juga ada pengembalian sekitar 237 benda bersejarah. Waktu itu ada serbuan ya abad 19 itu ke Puri Cakranegara Lombok dan kemudian rampasan yang dibawa dan baru tahun 78 bersama dengan dikembalikan. Nah, ini tahun 76 dikembalikan juga lukisan Raden Saleh dan juga tombak Kiai Rondan, ada pelana kuda, ada payung, juga dikembalikan ke Indonesia. Waktu itu sebuah tim dibentuk oleh pemerintah di bawah Profesor Ida Bagus Mantra kalau nggak salah untuk mengurus kepulangan benda-benda ini. Nah, kemudian nyaga lompat lagi tahun 2019 Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid itu melakukan pembicaraan dengan Museum Rex ya atau Rex Museum dengan direkturnya. Dan juga dengan beberapa museum, ada Tropen Museum, kemudian juga ada Volkenkunde Museum di Leiden, dan kemudian sekitar Desember 2019, 1.500 benda, 1.499 tepatnya, karena kris Bugis sudah terlebih dulu diserahkan oleh Perdana Menteri Rutte pada tahun 2016 dalam kunjungan kenegaraan. 1.499-nya kemudian menyusul 2019. Nah, ini terus bergulir, ya, terus bergulir. Kemudian kebetulan saya ikut dalam proses pembicaraan ini, dan waktu itu dalam diskusi kami dengan Museum Tropen Museum, misalkan belajar dari pengembalian Museum Nusantara di Delft ini, kita nggak mau itu barang pulang begitu saja tanpa kita ketahui asal usulnya, tanpa pernah kita tahu di apa ceritanya, tanpa pernah kita bisa meraba ataupun mengetahui pengetahuan apa yang ada di balik benda-benda itu. Jadi itu pulang aja. Dalam istilahnya, saya dalam sebuah wawancara dengan wartawan Belanda, saya bilang kita bukan tong sampah, kita bukan penadah ya. Kalau penadah kita pergi ke Jalan Surabaya di Jakarta kita bisa kasih kita jual. Tapi kita bukan itu. Jadi kita pengen pengembalian yang setara gitu ya. Kita pengen cara mengembalikan yang benar, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akademis gitu ya, melalui serangkaian penelitian, kemudian kerjasama dan macam-macam. Bukan dikembalikan begitu saja. Ini ternyata bergulir terus bergulir. Kemudian tahun 2020 kita tahu ada pengembalian kris Nogosiluman yang ramai ya, ada yang bilangnya palsu, yang asli segala macam ya, kita nggak tahu. Kita sejarawan itu cuma bisa lihat ya arsip pembuktian itu seperti apa gitu kan. Perdebatannya kan ada yang bilang ini bukan Nogosiluman, ini begini, ini begitu, tapi untuk membuktikan, misal untuk membuktikan sebuah mobil itu milik siapa kan diharuskan ada STNK atau BPKB-nya ya. Nah, jadi kita merujuk kepada hasil penelitian yang sangat ekstensif yang sudah dilakukan sejak 1984 gitu ya. Jadi waktu bulan Februari itu sebetulnya 2020 itu menjelang pandemi ya, waktu itu saya dikontak oleh Dirjen Kebudayaan kita untuk ngecek ngecek kris, katanya sudah ditemukan. Sebetulnya nggak hilang, tapi kalau orang Jawa bilang tuh ketelingsut gitu ya. Karena begitu banyaknya keris, kemudian berpindah-pindah tuh ketelingsut tuh keris itu entah di mana. Gitu. Nah, waktu kunjungan itu juga kita ke tempatnya Ibu Frida juga tuh, kita ketemuan ya untuk makan sama-sama. Nah, keris ini kemudian pulang bersama dengan pulang duluan sih sebetulnya. Jadi dalam kunjungan bulan Februari ini juga kita bertemu dengan tim kerajaan di Belanda. Kemudian juga kita melakukan pertemuan dengan Kementerian OCW, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya Belanda, semua membicarakan
tentang rencana pengembalian repatriasi benda kolonial. Nah, sebelum kita lompat lebih jauh, saya dikit lagi, sebetulnya rame-ramenya ini dari mana? Kita kan sudah lakukan 54 tuh. Jadi sebetulnya ini bukan hal baru buat kita. Kita dari 54 sudah mengupayakan pengembalian. Mulai rame dan menjadi isu yang luas internasional gitu. Ketika pada bulan Agustus 2017 Presiden Prancis Emmanuel Macron pergi ke Burkina Faso, Afrika. Lantas dia bilang ke publik di sana, kata dia, seluruh benda seni, kata dia, yang ada di museum di Prancis, termasuk di Louvre, ya, yang milik Afrika, harus dikembalikan. Itu cikal bakal bola saljunya, ya, yang sekarang jadi isu besar di permusiuman, khususnya di Eropa. Kemudian jadi kayak getok tular gitu. Belgia ketularan. Kemudian pada tahun 2018 saya kira-kira itu saya lagi ada di Belanda, karena waktu itu awal kami membentuk tim untuk pameran revolusi Indonesia tahun depan bulan Februari di Rijksmuseum. Jadi tahun 2018 itu kita udah pembentukan tim. Dan saya juga mulai diajak bicara soal isu tersebut gitu. Tahun 2019 kemudian makin bergulir. Waktu itu berlian milik Sultan Banjarmasin, ya, yang dirampas itu muncul di beberapa media massa sambil ada berita besar untuk repatriasi benda kolonial ini. Jadi mulai cukup bergulir lama. Dan kemudian juga pemerintah Belanda membentuk komite pertama sih komite advis gitu ya. Jadi komite ini dipimpin oleh seorang lawyer terkenal, seorang Ibu Lilian Gonçalves, dia memimpin tim tersebut. Nah, tim ini tugasnya memberikan advice kepada Kementerian Pendidikan Belanda tentang bagaimana seharusnya benda-benda ini dipulangkan. Nah, saya kemudian Pak Dirjen tuh melakukan rapat juga, dan dalam rapat tersebut Pak Dirjen, kemudian kami semua mengusulkan seperti tadi di awal saya katakan, kita tidak mau barang ini dibalikin gitu aja. Seperti kami ini penadah. Seperti orang Indonesia, kita ini penadah. Bukan. Yang kita inginkan, satu, benda-benda ini harus terlebih dahulu melalui penelitian atau provenance research yang melibatkan peneliti, para sarjana kedua negara dalam satu situasi yang setara, ya kan? Dalam satu situasi yang yang imbang gitu ya. Dan dari situ diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan dari setiap benda yang mau dipulangin. Karena yang juga penting dari benda itu kembali adalah pengetahuan itu sendiri. Ya kan? Dari mana benda ini berasal, bagaimana benda ini didapatkan, kenapa benda ini diambil, siapa pemiliknya, dan segala macam. Yang kemudian dibicarakan adalah Komite Advis di Belanda bersepakat bahwa ini akan menjadi bagian pekerjaan antara pemerintah dengan pemerintah, gitu ya. Antara pemerintah dengan pemerintah, artinya government to government. Jadi kalau dibalikin dari Belanda ya kepada pemerintah Indonesia, gitu ya. Bahwa di pemerintah Indonesia ada soal internal kepada siapa, diatur kemudian. Nah, kemudian disetujui, komite ini memberikan laporan kepada Menteri Pendidikan Belanda, dan kemudian disampaikan kepada Tweede Kamer, pada Parlemen Belanda. Sampai sekarang kami masih menunggu lagi karena pemerintahannya belum beres terbentuk ya, Bu Frida, baru aja verkisingan, baru pemilihan. Jadi kita masih nunggu berikutnya. Nah, kemudian pada 24 Februari yang lalu, Mendikbud Nadiem Makarim membentuk tim repatriasi koleksi asal Indonesia di Belanda. Tim ini diketuai oleh I Gusti Agung Osake Pujo, Pak Dubes kita di Belanda 2015-2020. Ya, kemudian saya diminta menjadi sekretarisnya, dan di dalam
keanggotaannya ada beberapa pakar ya, yang cukup terkemuka, ada pakar museum, kemudian sejarah, arkeologi, antropologi, filologi, pakar-pakar guru besar yang sangat kompeten di bidang-bidang yang relevan dengan isu repatriasi ini. Jadi ini sudah dibentuk. Tim ini sebetulnya akan menjadi counterpart bagi tim yang nanti juga akan ada di Belanda. Pekerjaan kami ya menyusun dan menetapkan mekanisme kerja, memberikan informasi, saran, pendapat, dan data, juga memberikan laporan kepada Mendikbud. Nah, karena tim ini sudah ada, ini sudah kita bekerja nih, cuman kita silent gitu bekerjanya ya. Belum woro-woro gitu, belum woro-woro resmi, belum pengumuman resmi. Nah, kita terus bekerja, kemudian juga kita menjalin kontak komunikasi dengan Belanda. Karena di Belanda pun inisiatif riset itu tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga ada inisiatif dari universitas. Misalkan ada tim namanya PROSE, gitu ya. Tim ini dipimpin risetnya oleh Profesor Marike Bloemberge, kemudian di bawah koordinasi NIOD sebetulnya. Ada juga Francine Brinkhaven, kemudian ada kelas Tutje, beberapa ahli lain yang sudah melakukan provenance research atas koleksi yang kami seleksi pada tahun 2019. Jadi kami ikut menyeleksi kira-kira benda apa saja yang akan mereka lakukan riset, dan mereka baru saja menyelesaikan laporan risetnya. Kami sudah membaca itu dan sangat menarik, sangat penting. Nanti tim repatriasi akan membuat pertemuan publik untuk mengumumkan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, yang terakhir saya ini mau perlihatkan, ini sebagian kecil. Ini sebagian kecil dari benda-benda yang ada di Belanda. Kita nggak tahu ini, apakah ini dirampas, apakah ini hadiah, apakah ini dicuri, apakah seperti apa, kita nggak tahu. Ya kan? Karena pengertian kalau Belanda, bahasa Belandanya itu Rofkunst gitu ya, benda jarahan gitu, benda seni jarahan itu awalnya kita mau mengembalikan yang kira-kira jarahan itu, misalkan apakah dia hasil dari satu tindakan kekerasan ya, melalui serangan, perang atau perampasan, ataukah dia juga dihasilkan melalui transaksi yang tidak adil. Ya kan? Misalkan Robi nggak punya duit nih, aduh gue lapar gitu kan, pada zaman kolonial. Terus jual keris warisan eyang ke si orang Belanda gitu, karena lapar, dikasih harga seadanya. Itu pun termasuk dalam kategori harus dipulang. Tapi kemudian Komite Advis membuat satu kesimpulan, keputusan yang sangat menarik adalah satu, benda-benda yang akan dikembalikan merupakan produk dari kekerasan di masa kolonial dan hasil dari transaksi yang nggak seimbang tadi ya. Yang kedua, benda-benda yang akan dikembalikan bisa apapun, tanpa lebih dulu kita buktikan itu hasil kekerasan atau bukan, selama benda tersebut dianggap penting bagi sejarah si negara asal. Jadi kalau misalkan ada benda, ini kita nggak tahu nih benda apa, kita ngerasa, oh ini penting, oh ini punya ini, oh ini penting banget, itu kita bisa ajukan, kita bisa pulangkan. Nah, tim repatriasi Indonesia itu menjadi mediatornya. Jadi kami membantu gitu, memulangkan. Tapi di dalam keputusan itu ini akan dikembalikan kepada pemerintah Indonesia dulu. Jadi G2G ya, nggak bisa direct langsung ke pemilik yang mengklaim gitu. Nah itu keputusannya. Ini sebagian kecil. Saya katakan sebagian kecil karena saya punya list yang kami terima banyak banget. Tapi di dalam list ini belum tentu semua itu milik museum yang bersangkutan. Karena list yang saya pegang ini list koleksi milik Rijksmuseum dan 4 museum di bawah National Museum voor Wereldvolkenkunde. Museum untuk Kebudayaan Dunia. Ya, ada 4 museum. Ada banyak gitu. Nah, jadi kalau ngomong Palembang, ini pasti terselip di mana-mana gitu ya. Jadi kan Benteng Kuto Besar itu ya, dulu kan berapa Belanda disebutkan mengerahkan 4.000 katanya.
tentara Belanda untuk menyerbu. Gue nggak bisa bayangin ya, apa yang diambil mungkin macam-macam. Cuman di dalam rimba belantara ada yang bilang 100.000 koleksi di Belanda milik Indonesia. Di dalam rimba belantara koleksi ini, ya itu kita harus cari. Ini banyak listnya. Ini list yang saya punya. Ini kalau lihat tuh kris-kris ya. Ini yang atas ini punya Rijksmuseum, yang kemudian yang bawah ini juga Rijksmuseum, ada juga sebagian milik Volkenkunde. Jadi kalau Anda lihat, ini mulai dari koleksi abad ke-8 sampai dengan tahun ya abad 19 ada semua. Kan macam-macam. Dan dari sini kita bisa mengenal bagaimana tingkat pengetahuan dan teknologi, misalkan bagaimana bikin giwang gitu, ya, kuping itu buat anting, itu teknologinya udah hebat ya, detail gitu ya. Nah, keris juga sama, ada berbagai macam benda di sini. Jadi Palembang, benda dari Palembang, apabila ditanya apakah ada peluang, pasti ada peluang. Apakah bisa? Pasti bisa. Pertanyaannya, bagaimana kita menemukan di tengah rimba belantara begitu banyak koleksi yang ada di Belanda? Masalahnya yang berikutnya, di Belanda ini, kalau benda tersebut disimpan di museum, belum tentu dia staatsbezit atau milik negara atau milik museum. Karena bisa jadi dia dititipkan oleh si pemilik, si kolektor. Jadi under custodian, di bawah dititipkan lah gitu kepada si museum. Nah, beberapa koleksi ini juga ada milik pribadi. Nah, ini yang ruwet nih, karena kalau dia milik negara itu relatif bisa kita urus. Kalau milik pribadi, nah ini lain lagi soalnya. Karena Belanda juga punya prosedur untuk mengembalikan. Pengalaman ketika mengembalikan keris di Ponorogo, misalkan, keris itu pemerintah mesti mengirim, pemerintah Belanda dalam hal ini Kementerian Pendidikannya harus kirim nota dulu ke Tweede Kamer, ke parlemen, bahwa barang barang bersejarah gitu milik pemerintah, itu kan statusnya staatsbezit milik pemerintah Belanda, ya. Ini ada yang mau dibalikin, itu dibahas dulu di parlemen. Kalau parlemen udah ketok palu, oke dipulangin, mereka harus bikin rilis di korannya atau di Stadsblad gitu ya, bikin rilis, dirilis ke publik, benda ini mau dipulangin, gitu. Nanti kalau ada publik yang keberatan, panjang kali lebar kali tinggi lagi tuh, ya. Oke, nggak ada keberatan, baru dipulangin. Nah, jadi ada tahapan-tahapan begitu dalam pengembalian. Jadi nggak semudah ngambil pinjaman yang kita kayak menagih hutang gitu. Nggak ada tahapan-tahapan ini yang kita harus perhatikan. Saya pikir demikian dari saya secara umum ya. Kita bisa mengembangkan diskusinya nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Boni. Ini menarik sekali. Ternyata Emmanuel Macron yang mulai ya. Dulu ada bercandaan ini kalau semua dikembalikan British Museum bisa kosong. Dan ini juga yang menarik soal latar belakang barang yang dikembalikan. Ini memang ini ya soal narasi, soal kepemilikan yang Bang Boni bilang tadi. Dan yang juga menarik adalah tadi disebut ada penjarahan di Puri Cakranegara Bali. Di Lombok. Oh, Lombok ya, di Lombok. Itu mungkin mirip dengan kejadian yang dialami Palembang. Ada penjarahan juga di masa Gillespie mewakili Raffles menyerang Palembang, penghukuman. Sepertinya terjadi penjarahan Bang Boni di perpustakaan. Nah, itu manuskrip-manuskrip yang hilang mungkin itu yang bisa dibantu ditelusuri ya. Mungkin seandainya teman-teman dari penelusur manuskrip di Palembang, terutama dari teman-teman Kesultanan Palembang Darussalam, ada daftar manuskrip yang pernah dimiliki, mungkin itu akan membantu sekali Bang Boni ya. Oke, kita belum masuk sesi tanya jawab teman-teman, karena kita akan lanjutkan dulu ke narasumber selanjutnya Bu Frida Amran.
Terima kasih buat Bang Boni. Teman-teman yang hendak bertanya boleh pertanyaannya diketik dulu di ruang chat. Nanti kita bacakan atau raise hand, nanti kita beri kesempatan bertanya, ngobrol di sesi tanya jawab. Untuk Bu Frida Amran, pertama selamat ulang tahun dulu Ibu. Hari bahagia. Dan membahas hal yang sangat membahagiakan Bu ya, karena ini memang sepertinya bidang Ibu juga ya. Ibu suka pernaskahan, naskah klasik tentang Sumbaksel di Belanda. Mungkin nanti dalam paparan Ibu mungkin bisa cerita apakah pernah menemukan manuskrip dari Palembang asli, mungkin gitu Ibu. Tapi ya saya serahkan waktunya buat Bu Frida Amran untuk memulai paparannya. Silakan Ibu. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Pekan Pustaka Palembang yang telah mengundang saya untuk berbagi cerita di sini. Dan terima kasih pula untuk rekan-rekan seminat yang menyempatkan hadir malam ini. Dan terima kasih untuk segala macam doa dan ucapan selamat untuk ulang tahun saya. Saya akan mencoba share screen, tapi mohon dimaafkan kalau agak tersendat-sendat karena maklum usia saya udah lebih tua. Tunggu ya. Gimana? Nggak apa-apa Ibu. Apa? Nggak apa-apa Ibu, santai saja. Artan. Kok apakah screen saya udah ke share ya? Belum ya? Belum Ibu. Okay. Ibu udah jadi co-host, udah bisa. Oke Bu, udah mulai. Mungkin. Oh, ini. Bukan yang ini lagi. Artan help. Share screen. Oh ini dia. Wacht even, share. Ya. Oke, Bu, silakan Ibu ya. Sorry ya, gaptek banget. And then deze. Ya. Klik. Ya, masuk. Tadi kita sudah mendengarkan paparan mengasihkan dari Bung Boni tentang perannya sebagai tenaga ahli Indonesia dalam upaya repatriasi atau pengembalian benda-benda pusaka Indonesia khususnya dari negeri Belanda. Barangkali ada bagian-bagian dari cerita saya yang mengulang-ulang cerita Boni. Mudah-mudahan Anda sekalian tidak menjadi bosan karenanya. Sebetulnya benda pusaka Indonesia tersebar di berbagai negara. Tetapi tentunya kita mulai dengan langkah pertama, yaitu yang ada di Belanda saja dulu. Berbeda dengan Boni, saya akan bicara sebagai pencipta dan peneliti etnohistori yang mencoba memilih, memilah, membaca, dan mengolah benda budaya berupa naskah dan dokumen kesejarahan untuk tahu lebih banyak mengenai masyarakat dan kebudayaan nenek moyang di masa lalu. Pertama-tama izinkan saya menceritakan sedikit tentang diri saya. Saya adalah kutu buku yang gemar mengumpulkan buku-buku tua mengenai manusia dan kebudayaan masyarakat di Sumatera bagian selatan, Enggano, Nias, dan Mentawai. Karena beberapa sahabat tinggal di Makassar, Palangkaraya, Banjarmasin, di sekitaran Danau Toba, dan di pulau-pulau di Indonesia Timur, saya pun mengumpulkan buku tua tentang daerah-daerah itu. Dengan sengaja saya tidak mendalami buku-buku, tidak mengumpulkan buku atau naskah mengenai Pulau Jawa dan masyarakat Jawa dan Bali, karena sudah begitu banyak orang yang mengolah masyarakat dan kebudayaan serta sejarah daerah-daerah itu. Saya juga orang yang senang dengan benda-benda bagus. Seperti kebanyakan ibu-ibu lain,
Saya suka kain, tas, keranjang, serta aneka perhiasan tubuh yang bling-bling. Di negeri Belanda, di rumah, saya dikitari oleh benda-benda yang terutama berasal dari Indonesia. Selain karena beranggapan bahwa hasil karya Indonesia memang bagus, benda-benda itu mampu membuat saya merasa nyaman di negeri orang. Tidak mengherankan bahwa rumah saya penuh dan terutama selalu berantakan dengan tumpukan buku yang belum mendapatkan tempat di rak. Dalam hati saya berpikir, barangkali rumah saya dapat diibaratkan sebagai semacam museum dan perpustakaan kecil-kecilan. Nanti suatu saat, kalau saya sudah tiada dan dikuburkan, mungkin benda-benda koleksi saya akan dianggap sebagai benda pusaka oleh anak-anak dan cucu saya. Insya Allah. Benda-benda budaya di rumah saya terkumpul dengan cara membelinya atau merengek sehingga diberikan sebagai hadiah oleh pemiliknya, oleh suami saya atau para sahabat. Nah, awalnya sebagian koleksi benda budaya di museum dan perpustakaan di negeri Belanda pun merupakan benda-benda yang dikumpulkan oleh perorangan. Pada umumnya, orang-orang itu bekerja untuk atau memiliki hubungan dengan VOC dan Hindia Belanda. Ada orang yang memang ditugaskan untuk melakukan itu. Ada pula yang melakukannya karena menggemari benda-benda etnografika masyarakat tempat mereka tinggal dan bekerja. Sebagian terbesar dari koleksi mereka kemudian diserahkan kepada Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Mudahnya Lembaga Kebudayaan Batavia, yang kini gedungnya menjadi Museum Nasional Jakarta. Sebagian lagi dikirim langsung ke negeri Belanda untuk menjadi pajangan di rumah sendiri atau dihadiahkan ke Heistenbos. Itu museum pertama di Belanda yang letaknya di Den Haag. Di kemudian hari, di Leiden dan Amsterdam pun didirikan museum dan benda-benda budaya dari Indonesia juga lantas disimpan di sana. Tetapi sebetulnya bagaimana caranya orang Belanda di abad-abad lalu mendapatkan benda-benda pusaka itu? Pada dasarnya ada beberapa cara. Yang pertama melalui ekspedisi ilmiah, misalnya yang dilakukan oleh KNAG. Itu adalah singkatan dari Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap. Untuk kita lebih mudahnya menyebutkan sebagai Perkumpulan Ilmu Bumi Kerajaan Belanda. Berbagai ekspedisi yang dilakukan oleh lembaga ini bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai daerah-daerah di peta yang masih blanko atau kosong. Ketika orang Eropa pertama pergi berlayar ke daerah-daerah lain di dunia, tempat yang biasanya mereka datangi, logis sekali, adalah daerah-daerah pesisir. Karena itu, peta-peta kuno dapat menunjukkan bentuk-bentuk sebuah pulau dengan teluk dan muara-muara sungainya, namun hampir tak ada yang diketahui mengenai alam, geografi, dan masyarakat di pedalaman pulau itu. Di peta, daerah-daerah itu dibiarkan kosong, tanpa gunung, lembah, sungai, ataupun rawa-rawa. Kalau dilihat di gambar sekarang di bagian barat, Bengkulu, Padang, dan sebagainya, itu sudah penuh dengan gambar ada gunung, ada sungai, ada nama-nama kota, dan sebagainya. Sementara di Indonesia Timur, yang jarang didatangi, masih kosong, masih putih bersih. Tentunya informasi rinci mengenai daerah pengalaman itu penting diperoleh dan dianggap sangat penting diperoleh untuk kepentingan politik dan ekonomi orang-orang asing itu. Apakah itu Belanda atau Spanyol, Portugis atau Inggris, untuk mereka penting. Melalui sekitar 60 ekspedisi yang dilakukannya di Indonesia, Amerika Utara, Amerika Selatan, terutama Suriname dan daerah jajahan Belanda di sana,
serta Afrika bagian Tenggara, KNAH mengisi bagian-bagian kosong di peta dunia dan melengkapi koleksi benda budaya di Museum Belanda. Cara yang kedua adalah melalui koleksi pribadi. Sebagai contoh, 2 orang pecinta dan kolektor benda budaya muncul dalam ingatan saya, yaitu Thomas Stanford Raffles dan Oscar Louis Helffrich. Dua-duanya, yang satu orang Inggris, yang pertama orang Inggris, yang kedua orang Belanda, tapi dua-duanya bekerja di Sumatera. Ketika Raffles menjadi pejabat British East India Company, lelaki ini yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, sangat aktif mengumpulkan segala macam hal yang berhubungan dengan alam, bahasa, kesusastraan, serta adat istiadat orang Melayu di tempatnya tinggal dan bekerja. 5 tahun di Penang, 1 tahun di Malaka, 5 tahun di Jawa, dan 7 tahun di Bengkulu. Selain mengumpulkan benda-benda etnografika seperti wayang, topeng, persenjataan, tekstil, dan gamelan, Raffles juga mengumpulkan naskah-naskah Melayu dan Jawa. Kini koleksi naskahnya, koleksi etnografikanya terutama disimpan di British Museum, sedang naskah Melayu dan Jawa yang dikumpulkannya sudah didigitalisasi oleh the Royal Asiatic Society. Berarti untuk kita yang ingin mengolah naskah Palembang atau Melayu yang dikumpulkan oleh Raffles, kita bisa tinggal buka komputer. Sayangnya, sebagian besar benda budaya yang dikumpulkan oleh Raffles di Bengkulu dan daerah Sumatera bagian selatan yang menempel ke perbatasan Bengkulu hilang. Jadi waktu Raffles ada di Bengkulu, dia pergi juga ke daerah mana, Bengkulu Selatan yang nempel ke Lampung. Jadi ada bagian-bagian dari Lampung yang didatanginya, daerah Ranau, dan nempel-nempel di Pasemah. Nah, di setiap daerah itu dia mengumpulkan ada binatang, dan dia menyuruh orang membuat lukisan mengenai tanaman, serangga, memanggil orang untuk menceritakan hikayat dan pantun dan sebagainya. Semua itu dicatat. Dan rencananya dia akan membuat satu buku maha besar yang mengolah semua itu. Tetapi ketika ia akan pulang ke Inggris, barang-barang itu dinaikkan ke atas kapal. Kapal Fame yang tempatnya yang mengangkut semua itu terbakar dan akhirnya karam. Jadi kasihan juga Raffles, tapi lebih kasihan lagi kita karena naskah benda budaya, lukisan tanaman dan binatang Bengkulu dan Sumatera yang dikumpulkan dan dibuat atas suruhan Raffles hilang, tenggelam, dan hancur di Samudra Indonesia. Ini Raffles. Oscar Louis Helffrich lah yang berusia 25 tahun ketika pertama kali bekerja di Sumatera, lahir di Serang, Jawa Barat. Ia memulai karirnya sebagai kontrolir di Krui, yang dulu termasuk wilayah Bengkulu. Krui sekarang masuk wilayah Lampung, tetapi orang Krui kadang merasa Bengkulu, kadang merasa Lampung, kadang merasa nempel-nempel di Sumatera Selatan. Lalu ia menjadi kontrolir di Mana dan Pasemah Ulu Mana. Lalu bertugas di Aceh, Mandailing, dan Palembang. Ia menjadi residen pertama di Jambi dan kemudian menjadi residen Bengkulu. Pada tahun 1919, setelah bekerja dan tinggal selama 36 tahun di Sumatera, ia pensiun. Selama 36 tahun dibantu oleh istrinya, Helffrich mengumpulkan setumpuk atau mungkin juga segunung benda budaya yang kini
disimpan dan dipajang sebagai koleksi Museum Nasional sekarang. Dulunya dikasih ke Batavia Genootschap dan Museum Volkenkunde di Leiden. Helfrich juga berhasil membuat tulisan mengenai hukum adat, kebudayaan, dan bahasa masyarakat di Bengkulu, Lampung, Enggano, Palembang, Jambi, Aceh, dan Mandailing. Ia juga mengumpulkan naskah dan teks dalam berbagai dialek Melayu. Sebetulnya orang ini sangat mengagumkan dan sangat sangat banyak jasanya untuk kita karena dia juga memesan agar naskah-naskah Rejang itu ditulis dalam aksara rencong sehingga yang tadinya tradisi lisan terekam dalam bentuk tulisan. Tapi itu adalah contoh dua orang yang merupakan kolektor dan kemana barang-barangnya. Yang ketiga, benda budaya juga sampai di negeri Belanda dan di Eropa itu melalui pameran kolonial seperti yang tadi diceritakan oleh Boni. Sejak awal 1880-an diadakan pameran kolonial, semacam World Fair. Sekarang kalau tidak salah yang terakhir masih dilakukan dan diikuti Indonesia itu dilakukan di Italia. Di berbagai pameran itu dilakukan di berbagai negara Eropa sebagai ajang perdagangan dan untuk mendapatkan dukungan publik untuk negeri yang dijajah. Pada tahun 1883, pameran kolonial diadakan di Amsterdam, di belakang gedung Rijksmuseum kini. Sebanyak 28 negara hadir waktu itu, memamerkan produk, keberhasilan, dan kekayaan daerah jajahan mereka. Sebagai tuan rumah, Belanda memamerkan hasil perkebunan seperti tembakau, lada, karet, dan benda-benda budaya. Bahkan sebuah kampung Jawa didirikan di area pameran dengan tukang-tukang yang didatangkan untuk membangun itu didatangkan dari Indonesia, dari Jawa, lengkap seperti yang diceritakan oleh Boni dengan manusia-manusia pribumi yang didatangkan dari Pulau Jawa dan Bali untuk menjadi tontonan. Mereka menari, bermain musik, dan berjalan-jalan begitu saja dengan berpakaian tradisional. Kalau zaman sekarang itu terjadi, pasti orang sudah mendekati mereka untuk minta selfie. Di kemudian hari, manusia yang dijadikan tontonan seperti itu disebut para kritisi sebagai human zoo, semacam kebun binatang. Memang mengherankan dan biadab sekali. Manusia kok dijadikan tontonan. Tapi ya apalah zaman itu ya. Tapi untuk yang ini kita ketahui hari ini adalah bahwa untuk pameran kolonial itu berbagai benda budaya sengaja dikumpulkan dan atau dibuat di Nusantara dan dikirim ke negeri Belanda. Kini sebagian benda-benda itu menjadi koleksi Tropenmuseum dan Museum Etnologi di Leiden. Tuh, ini adalah orang-orang yang didatangkan. Ini di Kampung Jawa di pameran kolonial di Amsterdam. Cara keempat untuk mendapatkan benda budaya adalah melalui perang dan kegiatan militer. Seperti misalnya pedang Diponegoro yang baru diceritakan oleh Boni. Itu adalah contoh paling mutakhir. Setelah berperang selama 5 tahun di antara 1825 dan 1830, Pangeran Diponegoro akhirnya ditaklukkan oleh De Kok. Tombak dan pelananya disita dan dibawa ke Belanda. Kerisnya konon menghilang, tapi akhirnya ditemukan lagi. Dan berkat jerih payah dan perasan keringat dari antara lain Bung Boni, keris Pangeran Diponegoro itu kini sudah kembali ke Indonesia. Tuh Boni dan Pak Hilmar, tuh Raja dan Ratu Belanda berbangga sudah mengembalikan keris kepada Pak Jokowi. Cara yang kelima adalah benda budaya yang diperoleh sebagai hadiah
dari warga atau tokoh setempat atau melalui pembelian. Nah, yang pembelian ini seperti yang diceritakan oleh Boni, kalau sedang lapar dikasih berapa saja dengan apa? Dengan uang sedikit ya udah dah, asal dapat nasi sesuap ya, keris atau kain songket punya buyut kita kasihlah ya, asal anak bini makan. Tapi yang juga keterlaluan adalah bahwa seringkali penukar itu bukan berupa uang tetapi berupa manik-manik atau pecahan-pecahan kaca yang ditawarkan ke penduduk setempat menjadi barang sebagai bahan penukar untuk mendapatkan benda budaya. Cara yang terakhir dan ini yang saya kira sangat jarang dipikirkan dan diketahui adalah bahwa benda budaya terkadang juga khusus dipesan untuk bagian dari koleksi. Jadi ekspedisi KNAG tidak sedikit memesan peralatan rumah tangga dan pertanian untuk koleksi mereka. Jadi ada cerita yang orang sedang membajak sawah dan peneliti KNAG melihat orang itu membajak, terus dia tanya, oh saya mau dong bajak kamu. Loh kok ngapain bajak ini untuk saya sendiri, saya nggak mau jual karena saya harus pakai. Nah, karena peralatan seperti itu tidak akan dijual oleh pemiliknya, maka peneliti KNAG terpaksa memesan agar dibuatkan benda itu. Pameran kolonial seperti saya ceritakan tadi juga memesan model-model rumah dan kampung dari berbagai daerah Nusantara, dan orang-orang seperti Raffles, Helfrich, Van der Tuuk, Snukhurhronje bahkan sengaja memanggil tetua dan tokoh adat serta warga dusun untuk menceritakan legenda setempat, membuat daftar kata dalam bahasa dan dialek setempat, serta menuliskan kembali undang-undang hukum adat, hikayat dan pantun dalam aksara setempat pula. Jadi sebetulnya ini ini kemudian menjadi naskah, tetapi merupakan pesanan agar dituliskan, sehingga akhirnya suatu bentuk tradisi lisan mendapatkan bentuk fisik dalam bentuk naskah. Nah, terbayanglah sedikit riwayat perjalanan benda-benda budaya Indonesia menyusuri rute perjalanan penjajahan, sehingga akhirnya sampai di negeri Belanda. Tetapi kini Indonesia sudah merdeka, 76 tahun merdeka. Dan sebagian besar benda-benda budaya itu hasil karya nenek moyang kita masih berada di Belanda. Saya katakan, pulangkan. Tadi dengar atau tidak? Wacana tentang repatriasi benda budaya di Indonesia, benda budaya Indonesia di negeri Belanda, seperti sudah diceritakan oleh Boni, jadi saya tidak akan ceritakan lagi. Ceritanya wacana itu sudah lama dibicarakan bolak-balik, udah ada beberapa barang yang dikembalikan dan sebagainya, dan muncul pertanyaan benda-benda apa lagi yang masih dapat dikembalikan, masih dapat kita peroleh lagi. Tapi di antara semua wacana itu, di antara semua diskusi itu, muncul pertanyaan di hati saya. Pertanyaan ini mungkin akan membuat banyak orang marah. Walaupun demikian, pertanyaan itu tetap akan saya ungkapkan di sini agar kita berpikir bersama. Jadi jangan marah. Apakah benda budaya yang jelas-jelas hasil karya maestro suatu masyarakat tertentu di Nusantara harus dikembalikan? Saya cerita dulu untuk menjelaskan pertanyaan ini ya. Di rumah saya ada gendongan anak dari Kalimantan. Gendongan anak itu terbuat dari kulit kayu dan berhiaskan manik-manik.
Teknik pembuatannya sungguh apik dan artistik. Benda budaya Dayak itu saya beli pakai uang sendiri di pasar di Palangkaraya. Sejak beberapa tahun lalu, gendongan anak yang unik dan khas Dayak itu menghiasi salah satu sudut rumah saya. Setiap kali saya melihatnya, rasa senang dan kagum melanda hati. Melihatnya, saya berbangga menjadi orang Indonesia. Dalam rangka mempersiapkan cerita hari ini, saya berpikir, bagaimana kalau tiba-tiba seorang Dayak dari Palangkaraya melihat gendongan anak itu dan mengenali motif hiasannya sebagai gaya artistik khas nenek moyangnya. Bagaimana kalau ia meminta agar gendongan anak itu dikembalikan kepadanya? Karena benda itu merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan sejarah keluarganya dan sejarah kelompok masyarakat Dayak tertentu yang kini tidak lagi membuat ataupun menggunakan gendongan anak seperti itu. Apakah saya harus mengembalikannya kepada kerabat maestro pembuatnya? Itu pertanyaan saya. Nah, suatu benda bukanlah sesuatu yang mati. Hampir setiap benda memiliki makna dan peran dalam kehidupan manusia. Kayu atau tanah liat atau benang-benang lepas diutak-atik menjadi benda. Dan hasil karya olahan itu menjadi sesuatu yang berguna dan diperlukan dalam kehidupan manusia dan masyarakat pembuat benda tadi. Pemilihan bahan baku, teknik pembuatan, pemanfaatan, motif hiasannya, serta konteks waktu dan tempat penggunaan dan pemakaiannya ditentukan dan didasarkan oleh kearifan budaya dan nilai artistik masyarakat pencipta dan pembuatnya. Dengan demikian, benda yang paling sederhana pun, seperti centong nasi dari kayu, bakyak yang dulu dipakai untuk ke WC dan kamar mandi, tapi sekarang sudah diganti dengan sendal swallow, atau tampah untuk menampi beras, menunjukkan kekhasan dan menjadi ciri kebudayaan suatu masyarakat. Dengan kata lain, suatu benda, betapapun sederhananya, dapat menjadi ciri yang menunjukkan identitas kebudayaan masyarakatnya dan sesuatu yang merekam perjalanan karya nenek moyang masyarakat itu. Dengan pemikiran di atas, bila tiba-tiba dalam 10 menit ini ada seorang Dayak yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah saya dan meminta kembali gendongan anak yang saya beli di Palangkaraya itu, walaupun sedih, gendongan anak itu pastilah akan saya serahkan kepadanya. Tetapi bagaimana ceritanya dengan benda budaya berupa naskah? Pustaka pusaka atau naskah dari Nusantara, apakah itu dari Palembang atau tempat lain di Nusantara, disimpan apik di bagian khusus di perpustakaan. Bagian special collections. Ini hampir semua perpustakaan di mancanegara memiliki bagian special collections. Koleksi istimewa. Itu adalah tempat untuk menyimpan buku, catatan, manuskrip yang tidak tergantikan. Perpustakaan langganan saya, Perpustakaan Universitas Leiden, menyimpan banyak sekali naskah Nusantara. Dan saya juga sudah berkali-kali dan sering kali menerima pertanyaan, Bu, naskah asli Simbur Cahaya ada di Leiden apa tidak? Saya belum melihatnya dan saya belum bertemu. Jadi nanti nggak usah bertanya lagi karena udah dijawab sekarang ya. Nah, tapi nanti kita bisa cari bersama. Karena naskah-naskah itu unik dan tidak tergantikan, maka benda-benda budaya itu disimpan terpisah dari buku biasa di ruangan khusus dengan pengaturan kelembaban hawa yang pas. Naskah yang hendak dipinjam hanya boleh dibaca di ruang khusus. Acap kali pembaca atau peneliti
pun harus menggunakan sarung tangan untuk membolak-balik halaman-halamannya karena minyak dari kulit yang keluar itu akan nempel di halaman dan merusak halaman naskah tua itu. Walaupun sebagian besar tidak boleh difotokopi, namun untunglah naskah-naskah itu boleh difoto atau di-scan. Bahkan perpustakaan menyediakan mesin khas khusus untuk keperluan itu. Ini itu mesin scan khusus yang digunakan oleh Bung Arman Azet yang hari ini juga hadir ketika beliau mendigitalisasi naskah-naskah dari Lampung, Palembang, dan Jambi. Dengan hasil scan atau foto, naskah tadi menjadi digital dan dapat dibaca serta diolah di rumah sendiri. Tanpa teknologi seperti itu, seorang peneliti terpaksa harus datang sendiri dan nongkrong seharian di ruangan special collections perpustakaan. Besoknya datang lagi. Jadi ditambah lagi dengan biaya penginapan untuk saya yang tinggal jauh dari Leiden, apalagi untuk orang yang tinggal jauh di Palembang. Pun sekarang berbagai perpustakaan di seluruh dunia mulai mendigitalisasi koleksi buku dan naskahnya. Dengan demikian, akses menjadi terbuka bagi peneliti yang berada di seantero dunia. Barangkali dalam waktu beberapa tahun lagi, seorang peneliti naskah Palembang tidak lagi harus datang ke Belanda untuk membaca naskah yang diperlukannya. Pertama, karena naskah itu sudah berhasil dibawa pulang oleh Bung Boni dan Pak Hilmar Farid. Dan kedua, karena naskah itu sudah didigitalisasi. Bagi saya, itu insya Allah, ya itu masa depan. Untuk saat ini, bagi saya, pembaca dan peneliti, yang paling penting adalah memiliki akses untuk membaca buku dan naskah itu. Bagi saya, setelah suatu naskah tersimpan secara digital, hati saya lega. Sekarang kembali ke soal peluang pulang naskah Palembang. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Ini perjuangan atau harus dijadikan pertanyaan? Beberapa pertanyaan memang bertubi-tubi muncul di kepala saya. Bila naskah itu dikembalikan ke Indonesia, kemana pulangnya? Apakah ke Jakarta, Perpustakaan Nasional, atau ke Palembang, ke perpustakaan daerah atau provinsi? Yang kedua, apakah perpustakaan-perpustakaan itu akan mendigitalisasi naskah-naskah itu sehingga aksesnya terbuka untuk pembaca naskah yang tinggal di tempat yang jauh dari tempat penyimpanannya? Kalau disimpan di perpustakaan Provinsi Palembang, apakah naskah itu kemudian bisa diakses oleh seorang peneliti yang tinggal di Pasemah atau di Danau Ranau atau dimanapun? Yang ketiga, apakah perpustakaan-perpustakaan itu memiliki cukup banyak dana untuk menyediakan ruangan dengan pengaturan kelembaban hawa dan sebagainya? Dan keempat, ini mungkin yang paling penting dan saya harapkan dari yang hadir hari ini, apakah kepulangan naskah-naskah itu akan semakin meningkatkan minat orang Palembang untuk membaca dan mengolah naskah-naskah pusakanya? Saya tak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mari kita bicarakan bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Frida. Nah, ini beberapa poin penting disampaikan oleh Bu Frida. Tadi saya juga menyinggung di awal teman-teman bahwa perlunya manuskrip pulang mungkin karena salah satunya karena pengalaman pribadi saya Bu Frida ya, mungkin saya bisa cerita sedikit. Mulai setahun terakhir ini saya berusaha mencari sejarah budaya kuliner Palembang. Tapi susah sekali mendapatkan barang-barang tulisan-tulisannya ya, gitu. Resep pun tidak ada kayak gitu. Nah, apakah mungkin
kuliner-kuliner ini sebenarnya disebut di dalam manuskrip-manuskrip tertentu di sana di sini gitu kan, secara sporadis atau memang pernah ditulis resep-resep khusus untuk Kesultanan Palembang, makanan raja seperti ini, makanan rakyat seperti ini. Tapi kemudian manuskrip itu hilang, entah karena dijarah, entah karena apa, terbakar mungkin. Nah, menurut kami pentingnya itu kembali ke Palembang adalah agar teman-teman di Palembang bisa mempelajari manuskrip itu. Tapi pada akhir paparan Ibu tadi muncul yang menggelitik ya. Seandainya manuskrip itu memang ada membahas kuliner dan itu bisa diakses, barangnya ada di Belanda, tapi saya di Palembang bisa akses itu secara digital online. Apakah barang itu masih perlu kembali ke Palembang? Nah, itu pertanyaan menarik sekali, Bu Frida. Seandainya, kalau menurut saya pribadi sih, kalau saya bisa akses itu ya nggak masalah ya untuk manuskrip. Cuma mungkin teman-teman yang pusaka-pusaka yang lain seperti misalnya keris, tombak atau apa gitu ya, mungkin lain case-nya Bu ya, mungkin ya. Tapi kalau manuskrip saya setuju dengan pertanyaan Bu Frida tadi, apakah masih relevan manuskrip untuk kembali ke Palembang. Nah, tapi ini terima kasih sekali Bu Frida sudah memantik hal yang menarik sekali, luar biasa. Terima kasih juga buat Bang Boni. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Dalam jadwal kita sebenarnya kita sampai jam 9 malam ya. Tapi ini tinggal sisa 9 menit lagi, mungkin akan kita tambah beberapa menit. Mohon maaf Bang Boni dan Bu Frida ya, untuk memberi waktu buat teman-teman menyampaikan pertanyaan. Mengenai simbur cahaya itu sudah langsung dijawab oleh Bu Frida, jadi nggak perlu diulang lagi. Ini ada tambahan dari Bang Arman dari Lampung, Undang-Undang Simbur Cahaya ada di Perpusnas, ada juga di Leiden, 48 halaman. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendra Makinen untuk Bu Frida. Pertanyaan Bu Frida menggelitik dan berat, tapi hemat saya dengan kecanggihan teknologi sekarang, data digital, maka kalaulah kita belum memiliki sistem perawatan naskah, ini sepertinya pernyataan ya, pertanyaan untuk Pak Boni malah. Tim yang dibuat ini apakah bergantung rezim? Nah, mungkin maksudnya apakah setelah pemerintahan ini berganti, tim akan hilang atau tim akan diteruskan? Silakan Pak Boni, pertanyaan dari Pak Hendra Makinen. Ya, saya pikir kalau kita tadi melihat kalau saya tadi jelaskan bahwa gagasan untuk mengembalikan benda warisan budaya leluhur kita, benda bersejarah kita, itu kan sudah dimulai dari 54. Jadi ini gagasan yang berkesinambungan. Jadi kalau kebetulan ini tim dibentuk sekarang bukan berarti dia dibentuk cuman ikut sama pemerintah Jokowi, enggak. Ini bukan untuk pemerintah atau rejim manapun, ini untuk pekerjaan yang berkesinambungan yang dimulai oleh Muhammad Yamin sampai ke sekarang, dan saya pikir harus terus dijalankan. Tim ini memang punya deadline ya sampai 2024 ya, target pekerjaannya dengan kewajiban melaporkan 6 bulan sekali. Jadi kami sekarang terus bekerja, tapi bukan berarti akan tergantung siapa yang berkuasa. Kalau tergantung siapa yang berkuasa, ini repot, pekerjaan ini kan sangat panjang ya, dan juga bukan untuk kekuasaan siapa-siapa, ini untuk pengetahuan ya. Yang berikutnya mungkin juga saya bisa kasih perspektif juga. Beberapa bulan lalu saya juga terlibat di dalam pembicaraan mengenai dekolonisasi arsip bersama dengan Arsip Nasional Belanda. Saya waktu itu satu panel dengan seorang sejarawan dari Suriname. Ada satu ide yang saya munculkan pada saat FGD itu, digital repatriation istilahnya. Jadi sebetulnya betul, apabila infrastruktur kita belum memadai, mungkin ada baiknya para lembaga yang memegang atau menguasai naskah-naskah tersebut melakukan digitalisasi yang kemudian bisa diakses oleh kita. Karena kalau benda museum itu memang seperti emas, dia punya nilai intrinsik ya, jadi nilainya itu mahal itu. Tapi kalau di arsip,
di teks gitu kan yang berharga informasinya yang bisa kita akses. Walaupun tentu saja ya manuskrip kuno itu juga baik informasi maupun bendanya berharga gitu loh. Jadi usul yang waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman di Arsip Nasional Belanda, lakukan digitalisasi kemudian kita bisa mengakses. Dan yang menarik misalkan saya melakukan riset sendiri, mereka punya koleksi Nevis misalkan, ini jauh lebih modern ya, tahun 45. Anda bayangkan di dalam koleksi arsip Nevis, sebagian itu rampasan, karena pada masa revolusi. Bukan aja arsip, tapi jimatnya pejuang. Jadi amulet jimat itu ya, itu disita. Dan jimat-jimat itu ada surat ini kalau orang Banten saya tuh bilang papak gitu, jimat kekebalan gitu. Walaupun ya jimat itu disita sama tentara Belanda, berarti yang punya nggak kebal gitu kan, tembak juga gitu. Jadi beberapa jimat itu ada di dalam box arsip tersebut, dan ini menarik gitu. Jadi tantangan kita, termasuk dalam soal museum, bukan hanya naskah ya, bukan hanya untuk perpustakaan. Tantangan kita, kalau udah pulang mau dipulangin kemana? Itu kan satu. Apakah kita siap secara infrastruktur? Ya kan, kita punya hampir 400 museum, baik yang milik pemerintah pusat maupun artinya di bawah departemen, di bawah Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan kita juga punya museum daerah. Kita punya juga lebih banyak perpustakaan. Pertanyaannya, apakah kita siap? Nah, yang sedang dilakukan sekarang kami di tim juga memikirkan itu. Misalkan Museum Nasional sekarang sudah punya storage sendiri. Ya kan? Kalau di Rijksmuseum, itu mereka punya hampir 1 juta koleksi. Itu disimpan di gudang khusus yang sangat baik di Lelystad. Ibu Frida tahu. Jadi di jauh gitu dari Amsterdam, disimpan di Lelystad. Dan mereka masih menyimpan bendera Perang Padri. Mereka punya sekitar puluhan, kalau tidak ratusan, bendera Perang Padri ya. Dan bukan hanya itu, bendera-bendera yang misalkan dengan Kongkoan gitu ya, ada kelompok Tionghoa yang juga melawan, kemudian juga kelompok yang etnik grup juga melawan, suku melawan, mereka punya bendera itu ada. Nah, pertanyaannya, itu bendera tuh udah 2 abad. Kalau pulang, itu gimana nggak rapuh? Nah, ini tantangan buat kita. Saya pernah bikin polling iseng-iseng di Twitter. Saya bilang, apakah Anda setuju benda kolonial itu, benda objek-objek ini dikembalikan ke Indonesia? Sebagian setuju. 70% setuju, ya kan? Ketika ditanya apakah Anda percaya kita bisa merawat, hampir 60% nggak percaya. Ini membingungkan kan? Apakah Anda lebih senang benda itu di Belanda? Enggak juga. Jadi mereka ingin, sebagian netizen itu ya, pengen pulang itu barang, ingin kembalikan, tapi tidak punya kepercayaan pada diri sendiri dalam mengelola itu. Ini penting gitu loh. Jadi betul kata Bu Frida tadi, ya pertanyaannya ini pulang seperti apa? Kita siap apa enggak? Bagaimana infrastrukturnya? Jadi dan ini pun nggak langsung ya, mungkin tidak serta-merta dikembalikan begitu saja, ada tahapan-tahapannya yang saya pikir juga sambil menyiapkan ini kita harus siapkan gitu kan, harus siapkan infrastruktur kita, dalam hal ini kesiapan di museum, di arsip, di perpustakaan, dan ini nggak ada urusannya sama rezim. Ini kepentingan bangsa Indonesia, nggak ada urusannya sama pemerintah mau ganti berpuluh-puluh kali, ini kepentingan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bedakan secara tegas ya. Ini yang menjadi kepentingan bangsa, negara dengan pemerintah sebagai pelaksana konstitusi, ya harus wajib siapapun yang nanti berkuasa memperhatikan persoalan ini. Terima kasih. Ya, Bu Frida silahkan. Makasih Bang Muni. Ya, saya sambung sedikit ya. Jangan salah paham bahwa saya tidak setuju naskah-naskah itu pulang ya. Karena masalahnya seperti yang saya katakan tadi,
benda budaya, dan naskah itu termasuk benda budaya, adalah menjadi penanda identitas budaya ya. Kita patut berbangga bahwa ada perempuan Palembang di zaman dulu yang fotonya tidak ada, karena waktu Ratu Sinuhun hidup itu tidak ada orang membuat foto dan juga tidak ada yang melukisnya. Jadi kita sebenarnya tidak memiliki tidak ada cara untuk mengetahui Ratu Sinuhun itu seperti apa tampangnya. Tapi saya bayangkan ya seperti saya sendirilah, agak-agak sipit putih dengan pipi agak tembem. Tapi kita harus berbangga bahwa kita memiliki naskah itu, dan saya pikir alangkah baiknya kalau memang diakui bahwa naskah itu milik Indonesia. Tetapi barangkali tidak harus ada di Indonesia. Jadi seperti benda-benda budaya yang dititipkan oleh orang-orang, misalnya lukisan Van Gogh itu milik si A, tapi dititipkan di salah satu museum supaya dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, menurut saya, untuk saya yang paling ideal adalah bahwa naskah-naskah pusaka itu didaftar, diakui sebagai naskah Sultan Mahmud Badarudin II dari Kesultanan Darussalam, Palembang Darussalam. Ini adalah naskah dari Tulang Bawang, ini adalah naskah dari Jambi, ini adalah naskah dari Pangeran Mokomoko, segala macam. Ada pengakuannya tertulis, tetapi kita pinjamkan kepada Belanda dengan syarat bahwa Belanda itu mendigitalisasi dan membuka akses gratis untuk peneliti Indonesia yang ingin mengolahnya, karena ada beberapa perpustakaan yang karena tidak semua akses itu kadang-kadang gratis ya, ada yang juga harus langganan. Terus saya kalau misalnya orang yang tinggal di dusun mungkin akan susah untuk mencari biaya berapa puluh euro untuk berlangganan satu site gitu ya, atau satu link. Jadi syarat yang kalau saya sebagai peneliti Indonesia ini nanti saya tulis lagi untuk Boni, tolong bilang ke Pak Hilmar dan kepada pembesar Belanda, naskahnya akui punya saya, tapi saya pinjamkan. Jadi biarlah kamu yang simpan, kamu yang keluarkan biaya untuk merawatnya, kamu yang keluarkan biaya untuk mendigitalisasi, tapi akses kepada naskah-naskah digital itu diberikan gratis untuk saya, sang pemilik. Saya kira ini adalah usul yang masuk akal, dan saya kira untuk orang Belanda juga masuk akal, karena mereka juga mikir, oh ya dulu saya menjajah kamu cukup lama, dan ini memang jelas tulisan rencong dari Rejang, jadi bukan hasil karya nenek moyang saya. Jadi saya kira usulan seperti ini akan masuk akal. Itu soal naskah ya. Lalu saya tambahkan lagi untuk pertanyaan Dek Robi yang pertama tadi ya, tentang kuliner Palembang. Jangan lupa bahwa kuliner itu ada di tangan perempuan. Ada di tangan perempuan. Sedang penulis naskah itu adalah laki-laki. Dan laki-laki tidak turun ke garang. Jadi laki-laki Palembang zaman dulu itu tidak tahu menau, tidak ingin tahu macam mana caranya buat pempek. Yang penting tidak baca masak. Ya, yang penting barang tuh ada kalau kita nak ngopi. Tapi bagaimana membuatnya? Ini ada ikan, kata lanang Palembang kan, ini ada ikan. Nah, kamu buatlah pempek.
Apakah ikan itu kemudian dipere atau dikerok atau di blender, nggak tahu dia. Dan orang Belanda yang datang di Indonesia yang mungkin memesan dituliskan kearifan tradisi lisan Indonesia, itu tidak tertarik pada dunia perempuan, tidak tertarik pada garang dan dapur dan makanan. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya luput dalam naskah dan tidak tertulis sama sekali. Oleh karena itu saya selalu menekankan agar orang yang tertarik itu datangilah kakek, nenek, yai, nyai, tanyakanlah cerita mereka, tanyakanlah macam mana membuat ini, kumpulkan, tuliskan, kalian yang membuat naskah untuk generasi mendatang. Gitu. Siap, Bu Frida, terima kasih sekali jawabannya Bu Frida, dan kebetulan yang Ibu sarankan itu akan segera kami mulai. Terima kasih Bu Frida. Dan ini mengenai, saya sudah singgung tadi ada penjarahan di masa Sultan Muhammad Badarudin II oleh Gillespie, menjarah isi perpustakaan kesultanan. Nah, ini mungkin di sini ada hadir Sultan Mahmud Badarudin IV, Raden Muhammad Fawaz Diraja yang tadi juga udah ngobrol di bawah. Nah, Pak Raden, Pak Sultan Fawaz, saya izin bertanya nih, apakah di lingkungannya Kesultanan Palembang Darussalam sekarang ini sendiri ada semacam daftar manuskrip-manuskrip kuno yang sekarang tidak lagi ditemukan posisinya? Itu Pak Sultan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga Ibu Frida Amran dan Pak Boni. Terima kasih telah membantu dan mensupport budaya-budaya dan peninggalan leluhur kami, terutama dari Palembang, Sumatera Selatan, dan saya lihat sumbangsih keduanya sangatlah saya acungkan banyak jempol. Terima kasih. Jadi saya sangat bahagia bisa berbicara, dan saya memang banyak sekali barang-barang yang hilang, tapi saya sendiri tidak tahu barang apa yang hilang. Cuma yang kalau di kami juga ada manuskrip, sekitar ada lebih dari 50 manuskrip kuno ada di kami, dan juga barang-barang peninggalan dari zaman Sultan SMB II ada, bajunya juga ada, cap kesultanan ada, dan itu kita kami rawat dan kami jaga juga mengenai kelembaban dan seperti perawatan pada umumnya. Dan saya juga sangat sependapat dengan Bu Frida itu, karena saya yakin pemerintah daerah belum sanggup, kalau di Palembang dan Sumatera Selatan belum sanggup untuk merawatnya. Seperti yang kita ketahui kemarin beberapa tahun yang lalu ada barang di Museum Palembang ini yang hilang. Jadi saya yakin itu masih sebaiknya, saya yakin kalau misalnya dikembalikan dari Belanda, lebih baik dititipkan di Monas dahulu. Minimal kami orang Palembang mau tahu nggak usah jauh-jauh ke Belanda, cukup ke Monas saja, atau cukup ke Museum Nasional. Saya yakin di situ juga saya sudah bisa menikmatinya. Yang ini kalau misalnya Belanda berbesar hati ya silahkan. Tapi kalau misalnya belum, ya minimal ya seperti yang dibilangkan, semua arsip-arsip itu didigitalkan seperti yang dilakukan oleh Royal Asiatic. Saya sangat sering juga mengunduh dari sana. Saya telah mengunduh seperti catatan antara Sultan Mahmud Badarudin II dengan Raffles ketika Raffles membujuk supaya mengusir Belanda. Saya mendapat unduhan, jadi saya bisa membaca juga di situ. Terus saya mendapatkan banyak referensi dari sana. Dan saya juga mungkin bisa berharap pada Bu Frida, karena sepengetahuan saya, penjarahan itu terjadi juga ketika SMB II mau diasingkan ke Ternate, ketika berada di Batavia, barang-barangnya dilucuti. Nah, tapi saya tidak tahu barang-barang apa yang diambil oleh pihak Belanda tersebut. Cuma saya membaca dari beberapa literatur. Nah, itu mungkin kalau misalnya bisa kita ketahui,
rinciannya yang ada saja. Kalau yang hilang mungkin kita nggak bisa tahu, Mas Robi, karena kita tahu kalau namanya hilang kita nggak tahu dan kita belum ada pada saat itu, sehingga itu masalahnya. Jadi kalau bisa apa yang ada di sana kita ketahui semua data-datanya sehingga generasi penerus bisa mengetahui sejarah perjuangan generasi terdahulu. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Boni Triana dan Bu Frida ini yang sudah mensupport kita bangsa Indonesia untuk mengembalikan jati diri dan budaya bangsa kita. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Sultan dan Pak Wes. Ini kita lanjut ke pertanyaan, boleh Pak Sultan ya, Bang Boni, Bu Frida. Dan jadi dari penyampaian yang kita dengarkan tadi juga, sepertinya kita perlu mendorong teman-teman di perpustakaan daerah dan di museum daerah untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka untuk melestarikan barang-barang gitu ya. Mungkin Bang Boni, apakah itu juga sudah dipikirkan oleh tim repatriasi? Apakah itu jadi bidang yang akan diurus juga oleh teman-teman di tim repatriasi, Bang Boni? Silakan Bang. Itu memang di luar tugas kami. Jadi tugas kami itu seperti tadi saya sebutkan, kita membantu, kita memberikan informasi, kemudian juga menghubungkan dengan Belanda. Memang pada sejak awal, bahkan sebelum tim repatriasi dibentuk, ada gagasan untuk menyediakan beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan strata S2 maupun tingkat doktoral di bidang ini. Sepertinya sudah ada ya, karena kalau saya merujuk kepada keterangannya Dirjen Kebudayaan, LPDP sudah menyetujui untuk memberikan beasiswa bagi mereka yang ingin melakukan studi baik jenjang master maupun doktoral di bidang permusiuman ini, di bidang isu repatriasi ini. Jadi memang ada kesempatan. Itu sepengetahuan saya sudah ada ya. Jadi memang kami juga memikirkan repatriasi benda kolonial ataupun manuskrip ini tidak mau searah sifatnya. Memang problem utamanya benda ini semua ada di Belanda ya, ada di beberapa negeri Eropa. Tapi ini peluang terbuka buat kawan-kawan yang mau melakukan studi, karena memang LPDP menyediakan juga, kalau merujuk kepada keterangan Dirjen Kebudayaan, menyediakan beasiswa untuk kajian ini. Dan tidak hanya harus di Belanda, sebetulnya sekolahnya bisa di Amerika, bisa dimanapun, bisa di Indonesia juga. Tapi risetnya bisa lakukan di Belanda. Itu salah satu yang juga didorong ya. Jadi bukan hanya kita mengembalikan, tapi juga yang terpenting seperti saya tadi sampaikan di awal, bagaimana memproduksi ilmu pengetahuan dari benda-benda ini. Itu hal yang juga penting. Bagaimana manuskrip ini berbunyi, punya cerita, ada pengetahuan yang kemudian kita pelajari bersama, ya, yang kemudian publik juga bisa akses, yang kemudian juga publik bisa pelajari, sehingga yang timbul dari kita semua adalah kedewasaan di dalam memahami sejarah bangsa kita. Nah, ini yang penting gitu. Makanya selain mengupayakan pengembalian, juga mendorong adanya program beasiswa, bahkan pelatihan yang juga selagi digodok sekarang, bagaimana teman-teman peneliti di Belanda sharing knowledge. Jadi nggak ada lagi istilah capacity building, seolah-olah kita nggak punya kapasitas. Itu kita harus mendekolonisasi pikiran kita ya, supaya kita nggak lagi terjebak hubungan yang antara yang superiority dan inferiority kompleks itu. Jadi itu yang kita dorong. Yang juga disampaikan oleh kami, saya juga beberapa kali terlibat, itu harus dilakukan dalam rangka bentuk kerjasama yang equal, yang setara antara Belanda dengan Indonesia. Jadi bukan posisinya kayak mandor sama anak buahnya gitu kan. Itu nggak enak itu situasinya. Nah,
Ini didorong, nanti akan ada sharing, kemudian juga akan ada sesi-sesi pembicaraan, karena lagi pandemi mungkin bisa online gitu kan. Kemudian juga kalau yang nanti tidak pandemi mungkin bisa ada sesi pergi ke Belanda, bertemu dengan peneliti, itu yang kita terus promote, kita terus dorong, ya, supaya ini bukan cuma ngomongin benda museum, benda mati gitu, tapi ini semacam pertukaran pengetahuan, karena begini, ini pengalaman pribadi. Orang Belanda itu, ini Bu Frida boleh cerita nih. Ini Wong Kitogalo lagi cerita nih. Ya kan? Orang Belanda itu, ya kan, bagaimanapun dia punya, tapi dia nggak punya feel. Nggak punya feel terhadap benda itu. Itu kelebihan kita kan? Benar nggak? Satu saat saya lagi sama Pak Dirjen itu ke gudang, ke storage-nya Rijksmuseum. Kami menemukan di situ ada kerja seorang konservator, seorang perawat bendera itu tadi yang saya cerita. Nah, bendera itu saya lihat dari jauh itu tulisan lafaz mungkin Asmaul Husna, ya, Arab kecil-kecil gitu. Kemudian ada satu bendera besar, la ilaha illallah gitu, ya, bukan kayak bendera ISIS ya, ditulis begitu, kebalik. Di ininya kebalik disimpannya, sehingga lebih menyerupai, mohon maaf, lebih menyerupai bentuk kayak binatang gitu kalau kebalik ya kan, hurufnya gitu kan, alif lam gitu kan, ho gitu kan, kalau dibalik begitu kan. Nah, si Belanda ini mikir ini gambar binatang, sampai kemudian saya sama Pak Dirjen datang lagi lihat itu, terus Pak Dirjen bilang, Bon, ini kayaknya si Belanda kagak ngerti deh ini kayaknya kebalik deh gitu kan, ya kan, iya ini kayaknya la ilaha illallah kan, coba. Akhirnya kita bilang nih, you should put this the way the other round gitu kan, dibalikin gitu kan. Oh iya, saya nggak nyangka kalau ini tulisan gitu. Akhirnya kita balikin, saya sama Pak Dirjen pegang, saya balikin. Ini bacanya la ilaha illallah, saya jelasin artinya apa gitu. Oh, dibilang kayak gitu. Nah, mungkin dia bukan ahli Arab. Di Leiden banyak yang bisa bahasa Arab ya. Tapi paling enggak hal-hal seperti ini gitu loh. Itu feel-nya itu mungkin kita jauh lebih tahu. Mereka belajar untuk tahu, kita begitu brojol gitu, kita udah ngerti itu barang untuk apa gitu kan. Nah, ini yang kita dorong, pertukaran knowledge exchange ini. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman ini hendaknya setara gitu. Jadi peneliti kita juga punya pikiran, punya pengetahuan tentang satu benda itu. Orang Belanda ini si bule-bule juga belajar gitu kan. Nah itu bisa klop. Ini serius, Bu Frida mungkin punya pengalaman yang sama. Saya 4 tahun ini mempersiapkan pameran Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Belanda, bolak-balik, ya kan? Ngomongin ini benda buat apa? Ini apa maknanya buat orang Indonesia? Ini jimat lah, apalah gitu ya. Jadi pengertian yang pemahaman yang seringkali memperlihatkan inferiority kompleks itu ya, itu sebetulnya harus didobrak dengan satu pemahaman kita tuh punya barang ini, kita ngerti gitu loh. Waktu Kris di Ponorogo, ya kan, Profesor Margono ngerti tuh liuk-liuknya ini caranya begini-begini. Belanda mah nggak ngerti kan, taunya ini Kris ada cirinya seperti ini, arsipnya ini punya di Ponorogo. Sementara yang lebih secara kebatinan gitu ya, secara feel punya ya kita bisa. Jadi yang didorong oleh kami tidak hanya mengembalikan manuskrip, pustaka, yang didorong juga bagaimana memproduksi ilmu pengetahuan atas seluruh benda-benda tersebut. Ya kan, dan produksi pengetahuan itu dilakukan melalui serangkaian research, ya, penelitian bersama, baik penelitian di Belanda maupun yang di kita dalam satu situasi yang setara, partnership, equal, nggak saling, wah ini capacity building gitu kan. Ya kalau mau jujur, emang kita tuh banyak juga yang ngaco-ngaco gitu kan. Contoh, yang ngaco-ngaco ini bukan karena pengetahuan, karena kebijakan. Di provinsi dimanapun lah di Indonesia ini,
Kalau ada pegawai itu nggak disukai sama kepala daerah, dimutasinya kemana? Ayo tebak. Kalau nggak museum, kantor arsip. Belanda. Ya kan? Itu dimutasinya gitu tuh. Kalau nggak disukain tuh sama si bosnya yang baru gitu, dianggap apalah, dipindahin ke museum, dimuseumkan gitu istilahnya. Kemudian dipindahkan ke kantor arsip dan perpustakaan daerah. Ini kan bukan karena kita nggak kompeten gitu. Ini kan karena kebijakannya aja keliru. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Boni. Mungkin kita udah sampai ke ujung ke ujung acara. Diskusi yang sangat seru. Mungkin saya akan Bu Frida mau ngomong. Oke, sekalian aja begini. Mungkin Bu Frida bisa sampaikan. Sebelum nutup, ada pesan-pesan saya yang ulang tahun. Jadi saya minta hadiah. Saya minta hadiah ulang tahun. Ini program repatriasi naskah ini akan memerlukan waktu lama ya. Tapi menurut saya sebetulnya kita jangan melihat ke Belanda. Jangan melihat ke barang-barang kita yang ada di sana. Karena saya tahu seperti yang tadi diceritakan oleh Dek Sultan, Pak Sultan, apa sih manggilnya, Yang Mulia Sultan, dan ada beberapa teman lainnya di Palembang itu menyimpan naskah Palembang. Bukan main bagusnya. Bukan main bagusnya. Ditulisnya bagus sekali. Tapi sekarang ini sedikit sekali orang yang bisa membaca ya. Ahli filologi itu untuk di seluruh daerah, ahli filologi untuk bahasa apapun, itu hanya sedikit sekali gitu. Sedangkan naskah begitu banyak disimpan oleh perorangan, ditumpuk-tumpuk, ditaruh di atas lemari atau di balik baju atau di mana, terus ntar rumahnya bocor, lemarinya basah, naskah itu ketetesan, terus tintanya itu luntur ya, lama-lama lapuk segala macam. Nah, kita simpan barang-barang itu sambil memikirkan, oh tunggu kaget naskah Palembang balik ke Palembang, kita akan balik. Sementara itu kita lupakan naskah-naskah yang ada di lemari kita sendiri. Jadi menurut saya yang sebetulnya harus dipikirkan dengan serius oleh rekan-rekan di sini dan oleh pejabat-pejabat di Palembang yang menaruh minat serius pada hal-hal seperti ini adalah upaya mendigitalisasi naskah-naskah Palembang, naskah-naskah Sumatera yang sebetulnya sudah ada di negeri kita sendiri. Dan saya pikir agak omong kosong kalau dikatakan itu kan mahal, alat scan-nya udah terbeli ini segala macam, itu bohong karena alat scan itu murah sekali. Bahkan tidak usah di-scan, tapi pakai HP cekrek itu sudah masuk di dalam komputer, sudah digital dan sudah terekam. Jadi tolonglah untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, untuk anak-anak dan cucu-cucuku yang ada di sini, daripada kita nunggu Belanda itu masih jauh. Marilah kita mendigitalisasi naskah-naskah keluarga kita masing-masing. Simpan itu, atau misalnya Pak Robi Sunata dan teman-teman bisa membuat semacam konsorsium untuk menampung digitalisasi foto dan naskah yang sudah ada ini. Jadi kita jangan tunggu Bung Boni itu sibuk sekali orangnya, Pak Hilmar itu sibuk sekali orangnya, dan Belanda masih jauh. Ayo kita mulai ambil foto. Terima kasih. Oke, itu mungkin ada closing statement dari Bu Frida. Silakan Bang Boni, closing statement-nya masih ada atau? Ya sedikit saya pikir inisiatif dari masyarakat itu penting.
Jangan nunggu apa yang dilakukan pemerintah, ya kan? Pemerintah, ya misalkan saya dalam tim ini yang dibentuk Mendikbud juga bekerja. Teman-teman yang di civil society juga bekerja mestinya dalam mendigitalisasi. Artinya semua bergerak bersama-sama. Karena saya pikir kalau kita kan berkejaran dengan waktu nih, kita berkejaran dengan waktu. Kita punya masalah di museum, kita punya masalah di perpustakaan, di lembaga kearsipan. Kalau dari sekarang kita hanya menunggu, membiarkan, lapuk semua itu barang. Jadi saya pikir lakukan sekarang dan manfaatkan, sekarang kan zamannya era big data gitu ya. Manfaatkan kecanggihan teknologi semua yang ada yang kita punya sekarang untuk mendigitalisasi dan menyimpan itu secara elektronik gitu ya. Dan yang terpenting lagi adalah menggalang kepedulian, solidaritas kita semua, juga menggunakan teknologi internet ini. Kita kan punya grup WhatsApp. Sekarang semua bisa dilakukan online. Jadi saya pikir inisiatif dari masyarakat, dari bawah, itu juga sama pentingnya daripada nungguin ya orang di atas sana bergerak untuk mengurusi satu hal ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Boni, Bu Frida, luar biasa sekali. Jadi kalau boleh saya sarikan obrolan kita malam ini adalah apakah pustaka Palembang bisa pulang? Jawabannya kemungkinan besar bisa, dengan lengkap dengan latar belakangnya malah, karena teman-teman tim repatriasi seperti yang diceritakan tadi tidak ingin sekedar mulung barang, tapi juga ingin tahu mereka dapat barang ini dari mana, ceritanya bagaimana, cara mengambilnya bagaimana. Itu kemungkinan pulangnya besar, apalagi bila teman-teman di Palembang punya daftar sehingga bisa mempermudah pekerjaan untuk menyaring data informasi yang ada di Belanda. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah setelah pulang bagaimana pelestariannya nanti di Palembang. Nah, itu mungkin bisa disambungkan jawabannya dengan closing statement dari Bang Boni dan Bu Frida tadi. Ada inisiatif untuk pelestarian itu dari teman-teman Palembang sendiri untuk memulai digitalisasi dan membuat itu jadi bisa diakses oleh masyarakat banyak. Tidak perlu menunggu pemerintah, orang di atas, Bang Boni ya. Jadi kurang lebih seperti itu obrolan kita malam ini. Terima kasih sekali buat dua narasumber yang hebat sekali, Bu Frida. Beliau adalah anak dari Bapak Amran Halim, Rektor Unsri, luar biasa, filolog, ibu ya sekarang jadi anaknya jadi antropolog sekarang, dan juga dari Bang Boni yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih sekali. Semoga ini banyak doa dari teman-teman yang hadir di sini. Semoga Bu Frida dan Bang Boni dibalas amal pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan saya sebagai moderator yang mendampingi kedua narasumber yang hebat ini mengucapkan mohon maaf atas hilaf kata, hilaf perbuatan. Semoga pertemuan kita malam ini ada manfaat untuk kita semua yang hadir di sini dan buat orang-orang yang nanti menyaksikan rekaman ini di YouTube. Kami dari moderator undur diri dan kami serahkan kembali kegiatan ini kepada teman-teman panitia Pekan Pustaka Palembang. Silakan. Ya, terima kasih Bung Robi Sunata dan juga terima kasih kepada Ibu Frida Amran dan Bang Boni Triana. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan mendokumentasikan acara kita pada malam hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan videonya. Kita akan dokumentasi. Sebentar saya tarik ketua panitia kita Bung Subhan. Sebentar, ini baik. Ya, ada Pak Sultan juga ya. Bentar, baik. Bapak Ibu yang lain dipersilakan untuk mengaktifkan video. Saya mulai. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, kita banyak peserta
Ya, boleh senyum terus. Kita nggak tahu masuk layar yang mana nih. Ya, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu peserta, kegiatan kita pada malam hari ini sudah sampai di ujung acara. Sebagai informasi, kegiatan malam hari ini selain melalui Zoom, kita juga disiarkan secara langsung streaming melalui YouTube Mang Dayat, channelnya Wong Palembang. Update data sekarang dari YouTube sekitar 1000-an lebih peserta yang sudah nonton secara streaming. Wow, ya, kalau di Zoom ini lebih kurang ada 100 lebih tadi, sekarang sudah sekitar 70-an. Jadi ada audiens kita 1000-an lebih. Baik, untuk acara informasi selanjutnya kita ada sampai tanggal 28 ya Bapak Ibu semua. Kami harapkan tetap join di acara kegiatan Pekan Pustaka Palembang 3. Esok hari, di pagi hari besok, Minggu 22 Agustus 2021, kita ada sesi bedah buku jejak Islamisasi di negeri Palembang, ya, dengan narasumber langsung dari penulisnya yaitu Kiai Mal Al Abdullah dengan moderator yaitu Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin. Baik, Bapak Ibu, silakan untuk join lagi di esok hari. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bung Boni Triana dan juga Ibu Frida Amran, dan moderator kita yang sangat luar biasa, Bung Robi Sunata, dan juga yang mulia Sultan Mahmud Badarudin IV, Raden Muhammad Fawaz Diraja, dan Bapak Ibu peserta seminar kita pada malam hari ini. Kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku mewakili panitia mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu esok hari pukul 9.30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya. Bang Boni, terima kasih. Asik. Sama-sama. Bu Frida, thank you banget Bu Frida. Biasa. Frida, makasih. Kasih Frida, Pak Ya. Boni. Ya, sama-sama semua. Sehat-sehat selalu. Sehat semua. Ternyata Bang Boni pernah tinggal di Palembang, jadi dia ngerti kita ngomong apa. Tadi bahasa Palembang be harusnya. Untung nggak ngato tadi. Cerita sama-sama Palembang ini. Bu Frida ngomong Belanda masih jauh, nyengir juga udah tadi. Tahu berarti dia. Ada bahasa dia tadi tuh di Pirik itu, nah kata iwak di Pirik itu, dalamnya itu dia. Pak Sultan, saya duluan, maaf. Ya, saya juga izin live semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam arsip. Sukses, Subhan. Makasih Bu Frida.